kebuka 6 itu tidak diperiksa bidan, dia enak tidur. Kebetulan Helaku ini udah tidur 8 Hela di samping itu, aku yang jaga. Iya, iya menantuku. Dari buka 2 sampai ke buka 6 nggak tahu dia. Dia tidur, tok 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 bang ini. Bu, udah sakit kali dirasa anakku bu, tolonglah bu. Padahal tiba-tiba dia memeriksa anakku, dia itu udah buka 6 dari buka 2. Buka 3. Hah? Dari jauh Hela. Buka 2 dong be. Itu bukan maksudku dari buka 2 ke 3 atau ke 4 lah ya. Kan karena sekali-sekali orang tidak datang. Ke 4, ke 6 dia nggak datang. Tiba-tiba memang buka 6 datang. Apa dibilangnya? Ih, hebat juga ya percaya hebat. Dia bisa dari buka 2 ke buka 6 katanya. Padahal itu kan nggak langsung buka 6, memang dasar orang itu yang memang tidur, jadi nggak tahu. Jadi gini, dari pembukaan 3, pembukaan 6 jam 2 itu Bapak Ibu, kita tidak menghindari selalu periksa untuk supaya tidak terjadi infeksi. Mohon maaf, alat vital, alat kelamin, kalau sering kita sogok atau kita masukkan jari untuk memeriksa itu tidak bagus. Maka kita ada jam-jam tertentu, tidak selalu serta-merta maaf. Jangan lahir kok setiap 1 jam kita tengok itu. Iya, silakan. Kemudian jam 2 itu kan sudah buka 6, bahkan tidak ada indikasi. Maaf, denyut jantung bayi masih bagus. Tapi ibu udah menyerah. Tapi kan udah bilang saya nggak kuat lagi. Tapi kan ibunya kenapa jawabannya hanya untuk tidak ada indikasi? Kenapa harus tunggu jantungnya lemah? Berarti itu kalian menunggu dia harus sekarat dulu kan itu? Iya betul. Bapak Ibu begini. Sejak awal kan kita sudah tahu bahwa mohon maaf, kalau indikasi itu kan berdasarkan bukti. Mohon maaf sekali. Kalau itu kita berdasarkan bukti, tapi kan istri saya udah bilang nggak kuat. Berarti memang di dalam sudah lemah dok. Bukan, itu kan ibunya Bapak. Atau karena BPJS, karena istri saya minta nggak kuat, asli bayarnya pemerintah ini. Saya jelaskan dulu masalah. Kenapa yang sapi kami bisa langsung operasi? Iya, kami duluan datang loh. Kami duluan datang. Kalau kita cerita, itu tidak ada bagi kami artinya. Karena permasalahan sudah selesai. Dan aku bertanya cuma satu, terutama sama Bapak rumah sakit, mohon maaf. Kami bertanya, solusi dan intinya kami datang ke sini ngapain? Itu aja. Kami masih banyak urusan kami. Dan pertanggungjawaban solusi inti dari kami dipanggil ke sini apa? Udah dijawab. Pertanggungjawaban Dan aku mau catat sama bidan itu 3 loh. Setelah kayak mana-mana anak itu ditulisinnya, dia itu kayaknya bidan praktek itu, yang kurus-kurus orangnya. Nah, satu yang pakai kacamata, satu yang pendek-pendek. Aku ini dokter ini nggak kenal. Enggak cari aja nanti. Nggak kenal aku dokter ini. Sama security kalian itu nanti. Biar dulu yang dijawab. Dokter Andi, saya mau bertanya. Apa yang menyebabkan janin ini meninggal di dalam? Itu yang mau saya tanya. Itu yang harus kamu jawab. Apa yang menyebabkan janin itu meninggal di dalam? Sesuai observasi. Sesuai dengan observasimu. Sudah dituruti. Itulah hasilnya. Apa yang menyebabkan janin itu sampai meninggal di dalam? Tolong dijawab. Karena kami mengikuti aturan observasi yang tidak masuk akal kalian. Saya bilang, dokter. Iya, itu aja dijawab. Apa yang menyebabkan janin itu sampai meninggal di dalam? Menelan air ketuban saya bilang tadi malam kan dok? Enggak, saya bilang. Ya jawablah itu jawab. Itu yang harus dengan dokter kebijakanmu. Andi bertanggungjawabkan. Apa yang menyebabkan janinnya meninggal di dalam? Karena kita mengikuti observasi kalian, aturan-aturan kalian. Observasi ya. Kecuali tadi kita melanggar. Tadi di awal saya sudah bertanya apa sih yang kamu observasi. Nah sekarang saya bertanya apa yang menyebabkan janinnya sampai meninggal di dalam. Padahal janin itu sehat dibawa ke sini ke rumah sakit Nirmala Suri ini. Sehat. Dan dokter Andi di awal sudah mengakui kalau si janin bayi sehat dibawa kemari. Nah sekarang pertanyaan saya sesuai dengan observasimu, apa yang menyebabkan janinnya sampai meninggal di dalam? Ya, saya ini ya Pak, saya mediasi. Monggo. Ya, tadi yang untuk observasi sudah dijawab ya Pak ya. Nah sekarang yang berikutnya pertanyaannya, dokter Andi akan jawab nanti dari pihak rumah sakit mengenai satpam, kemudian mengenai. Itu enggak belakang itu yang mengenai observasi kalian ininya. Iya, nanti saya jelaskan bukan beliau ya. Saya cuma ngomong itu ya. Yang observasi kan dokternya, jadi dokternya yang jawab. Enggak usah nyinggung-nyinggung security nanti itu belakangan itu. Apa yang menyebabkan janinnya sampai meninggal di dalam? Dijawab. Kita mau tahu itu aja dok. Iya. Saya langsung ke poinnya aja. Ya, saya mulai dari awal ya. Keluar itu masih hidup Bapak Ibu. Bukan langsung meninggal seperti yang Bapak Ibu kira. Adakah buktinya? Ada. Ada. Jadi kita usahakan itu. Bentuk tertulis apa video?
Bukan. Tertulis Bapak Ibu. Kita kan Tertulis. kenapa? Kalau tertulis itu kamu yang menulis. Sumpah ya. Saya Enggak, dokter ada sumpah kan? Iya, saya Iya. Pegang sumpah kan? Dokter Iya. punya sumpah. Tertulis. Tertulis itu. Ya, tertulis. Jadi bayi itu keluar karena saya operasi ibunya, kita denyut jantungnya itu sudah lama, kita serahkan ke dokter anaknya. Saya menangani ibunya, dokter bayinya ditangani oleh dokter anaknya. Lah itu nanti ada semua. Mana dokter anaknya? Mana dokter anaknya? Ini dokter anaknya. Jadi kenapa sampai lemah ini si bayi baru dioperasi? Iya. Itu kan itu pertanyaan ini sekarang. Kan gara-gara udah lemas bayi ini kalian operasi lah. Itulah dulu pertanyaan. Itu diakui nggak dong? Menunggu indikasi. Padahal sebelum kami minta operasi langsung. Ini kan Kami lebih dulu keteranganmu di ini kamar kan itu. nggak masuk akal. Gimana tong Islam naroi bagi tak Kristen? Apa karena mereka bayar langsung atau karena mereka kaya langsung ngasih uang cash? Iya. Iya, Dok. Tidak salah gitu. Kami datang jam 10, dia Bisa datang aja. jam 2. Dia Bisa terus aja dioperasi. dokter, bentar. Bisa aja dokter ini emang bilang anaknya masih hidup. Iya kan, Dok? Dokter bilang masih hidup. Tapi sudah lemah. Kenapa harus lemah dulu baru Baru dokter? dioperasi. Itulah. Dok. Padahal Itu kelalaian kalian seorang dokter atau kelalaian rumah sakit ini hanya untuk prosedur observasi kalian itu membuat bayinya sudah lemah. Kalian operasi, bikinlah dokter, mau itu pembelaanmu atau memang itu kenyataan, kamu dan Tuhanmu lah yang tahu ya, Dok. Bisa aja dokter bilang hidup tapi sudah lemah. Dokter aja yang sudah tua seperti ini, sudah dewasa, kalau dokter sudah lemah bisa aja mati kan? Iya kan, Dok? Apalagi bayi yang belum tahu dunia ini, sudah lemah dia di dalam, sudah minta tolong itu dari semalam itu. Tapi observasi kalian yang mananya itu yang nggak jelas itu, nggak tahu kalian bayi di dalam perut adikku itu udah minta tolong. Harusnya Dan juga si ibu sudah minta tolong supaya dioperasi. seharusnya udah bilang nurani. nggak kuat dan Nurani orang bilang dokter clear harusnya nggak ada ada. indikasi. Sudah. Berarti indikasinya tunggu pasien sekarang kan gitu. Sudah lemah bayinya, kalian operasi, kalian keluarkan dari perutnya, dihirupnya udara ini mati lah dia. Saking gak kuatnya dia tadinya di dalam. Iya, boleh Dok, kamu bilang boleh dia masih hidup dia dari perut. Tidak ada buktinya. Tapi jantungnya sudah Tertulisnya. lemah. Tertulis yang menulis itu siapa? Karena Mana? rumah sakit yang menulis itu. Maka saya Jadi, minta ada nggak bentuk digitalnya? jadi kalian yang tahu, makanya saya bilang itu sudah pertanggungjawaban rumah sakit, sudah pertanggungjawaban dokter yang disumpah itu yang mengomong itu tadi, katanya masih hidup. Oke, terserah kalian masih hidup, kalian bilang. Saking sudah lemahnya dia di dalam, jantungnya, orang tua aja kalau jantungnya sudah lemah bisa aja dia mati. Apalagi lah bayi yang belum dihirupnya udara ini. Kalian keluarkan bayi itu dari perut, dihirupnya udara, matilah dia. Orang ini hanya mengeluarkan. Iya. Suruh kerjanya penyebab bayi kematian. Keterangannya Iya. keluar juga. Monggo Dok, tadi Itu dokter. dulu kamu jawab dok. Kenapa bayi itu mati? Monggo Dok. Penyebabnya. Tadi dokter Karena bilang sudah lemah katanya. Setelah lemah baru dioperasi. Itu aja. Kenapa lemah? Baru dioperasi. iya. Apa nggak ada otak dokter mengetahui ini sudah lemah? Kenapa harus sampai lemah dia harus dioperasi? Iya itu dulu diterangkan. Kenapa itu harus tunggu lemah dulu baru? Padahal ibunya dioperasi? sudah menyerah. Ibu istri saya Jam 2. ibu sang ini anaknya ini Udah menyerah. anak saya udah tunggu lemah dulu dan padahal jam 2 buka 6 dia bilang saya nggak kuat lagi. Kenapa? Coba jelaskannya cuma bilang nggak bisa, nggak ada indikasi. Jelaskan dulu. Kenapa? Ya, harus jelaskan seperti dulu. itu? Kamu jelaskan dulu dokter. Ya, jadi gini, Pak Ibu. Bagi kamu Kita gimana? akan melakukan tindakan sesar. Itu kan suatu tindakan yang sangat berbahaya, terutama pada ibunya. Ya. Jadi tindakan sesar itu bukan sekedar hanya seperti membalikkan sebelah tangan. Itu punya resiko. Saya jelaskan resikonya. 1, perdarahan. Yang kedua, pengangkatan rahim. Yang ketiga, cedera organ selain rahim, bisa usus, bisa kandung kemih yang dekat dengan. Yang keempat,
kematian ibu dan bayi di meja operasi atau sedang sesudah dioperasi. Itu resiko. Iya, kan saya bilang kemarin saya 2 kali operasi gak ada kendaraan kok. Iya, Iya, itu istilah ya dok yang dokter bilang. Itu resiko. Iya, itu risiko semua orang yang operasi. Betul. Iya, Itu karena semua saya juga orang yang operasi. operasi seperti Iya. resiko itu bisa terjadi, bisa enggak. Iya. Ya. Itu resiko. Oh, dok bisa bilang gitu, bisa terjadi, bisa enggak. Jadi kalau saya mau mengambil sebuah tindakan yang sangat beresiko, harus betul-betul dengan sesuai indikasi. Iya, Ibu. Supaya apa? Kalau nanti saya ada masalah di kemudian hari, misalkan ini contoh, ibu itu saya operasi meninggal, terus saya dipertanggungjawabkan, buka 6, kenapa harus dioperasi Pak?